Di ufuk yang memerah ketika matahari terbit, angin dari Selat Makassar mengibaskan layar perahu. Di balik suara ombak yang memecah batu karang, sejarah besar tidak ditulis di atas batu, tapi di atas air. Di antara gerak pasang dan surutnya gelombang, di sanalah kisah Bugis bertahan, bergerak, dan berubah. Bugis bukan satu nama yang sederhana. Ia tumbuh dari rumpun kerajaan Wajo, Sopeng, Bone, dan tanah-tanah yang menjalin persekutuan dan persaingan. Gunung-gunung kars melambung tinggi di daratan, sementara sungai dan rawa menjadi jalur hidup. Dari sanalah muncul masyarakat yang terbiasa berdagang, berperang, dan berunding. Dalam lontaran naskah tradisi mereka, ditulis pelajaran tentang hukum, sejarah, silsilah, dan adat. Dengan itu, mereka membangun basis literasi bahkan ketika banyak kerajaan lain hanya mengandalkan mulut para penutur cerita. Bagi Bugis, kekayaan terbesar bukan harta, melainkan siri atau harga diri. Siri bukan sekedar perasaan malu, tapi prinsip hidup yang menentukan bagaimana seseorang bersikap. Dari sirilah lahir keberanian, dari siri pula muncul kesediaan pertaruhkan nyawa. Dari siri, seseorang bukan hanya milik dirinya, tetapi bagian dari komunitas, keluarga, marga, dan kerajaan. Jika siri tersentuh, kehormatan menjadi taruhan. Di mana siri adalah martabat, laut adalah jalan, Bugis belajar membaca angin, memahami arus, dan menaklukkan jarak. Dengan pinisi dan perahu lambo, mereka melayari Nusantara hingga jauh ke utara, timur, dan selatan. Dari Malaka hingga Nusa Tenggara, dari Kalimantan, Jawa, dan Papua, bahkan ke Australia Utara. Perjalanan itu bukan sekedar dagang kain, rempah, dan kerang. Itu adalah perjalanan budaya. Mereka membawa bahasa, adat, dan kecakapan, lalu pulang dengan pengalaman, ilmu, dan jaringan yang memperluas dunia Bugis. Masuknya Islam bukan menggantikan adat, melainkan merundingkannya. Di antara layar syariat dan lunas adat, Bugis menemukan keseimbangan baru. Raja-raja memeluk Islam, ulama berdiskusi dengan bangsawan, dan hukum Islam berjalan seiring dengan hukum adat. Di balik itu semua, muncul etika baru bahwa kehormatan bukan hanya tentang diri dan suku, tapi juga tentang agama dan umat. Jika banyak bangsa berperang untuk tanah, Bugis menaklukkan jarak untuk kesempatan. Istilah sompe atau merantau bukan sekedar pindah tempat, melainkan strategi bertahan. Ketika lahan sempit dan populasi bertambah, laut menawarkan pintu keluar. Dari rantau, mereka membangun jaringan, menjadi pedagang, pelaut, pengusaha, dan birokrat. Mereka berasimilasi, kadang memimpin, kadang menikah, dan kadang memindahkan tanjakan siri ke tanah baru. Kebudayaan Bugis menyimpan sejarahnya tidak hanya dalam cerita lisan, tapi dalam lontara. Dari situ, kita mengenal Lagaligo, kisah mitologi besar yang membuka ruang antara manusia dan para dewata. Salah satu epos terpanjang di dunia, menandingi epos Yunani maupun Sanskerta. Lontara bukan hanya sejarah, tapi cara mengingat, menilai, dan menafsirkan identitas. Ia menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Pada akhirnya, kisah Bugis adalah kisah perjalanan tentang siri, laut, tausiah Islam, dan lontara. Tentang berangkat dan pulang, tentang mendengar angin dan membaca peluang. Selama laut masih bergerak dan angin masih bertiup, perjalanan itu belum selesai.